Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oscar, NPM 2018-43500-625 dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mendemonstrasikan program aplikasi yang telah saya buat untuk skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Sekretariat Gereja Santo Fransiskus Asisi Pakumbang berbasis Java. Sebelum itu, sebaiknya kita menyalakan SAM terlebih dahulu, yaitu Apache dan MySQL. Seperti ini ya. Setelah SAM selesai dinyalakan, kemudian kita membuka program aplikasi yang telah saya jadikan jar. Baiklah, berikut tampilan dari menu login yang telah saya buat. Di pojok kanan atas ada tanggal dan waktu. Lalu di sini ada username dan password serta tombol login dan cancel. Di menu login yang saya buat di sini terhubung dengan tabel database login. Kita coba masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Sekretariat, passwordnya gereja. Login berhasil. Oke. Nah, jika admin atau sekretariat gereja melakukan login, data login akan masuk di tabel database login berupa username dengan tanggal dan waktu setelah login berhasil dilakukan. Sebelum itu, mari kita lihat di tabel database. Nah, seperti ini. Tabel database-nya ketika proses login selesai dilakukan, maka username dengan tanggal dan waktu akan masuk ke tabel database. Dengan begitu, kita dapat mengetahui tanggal dan waktu kapan admin sekretariat melakukan login. Baiklah, kembali ke program aplikasi tadi. Berikut tampilan dari halaman menu utama program aplikasi saya. Di sini terdapat tombol button pendaftaran baptis, pendataan jemaat gereja, pendataan anggota, pembuatan jadwal pelayanan gereja, data kolekta hari Minggu, pemasukan anggaran gereja, lalu pengeluaran anggaran gereja. Lalu di sini juga ada logo, ada tombol laporan dengan keluar, dan di sini ada jam dan waktunya. Baiklah, kita lanjut. Di sini kita akan mencoba tombol button pendaftaran baptis terlebih dahulu. Berikut tampilan dari pendaftaran baptis yang telah saya buat. Ada ID baptis, nama calon baptis, tempat lahir, tanggal lahir, dibaptis, tempat baptis, tanggal baptis, nama ayah, nama ibu, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita akan mencoba menginput satu data calon baptis, misalnya namanya Jakarta Selatan, tanggal lahir mungkin 17 Mei tanggal 15. Pastor yang membaptisnya mungkin Pastor Ruben. Tempat baptisnya ada di Gereja Pakumbang. Tanggal baptisnya mungkin untuk
21 Agustus, nama ayahnya Prasetyo, nama ibu Susan Susanti. Alamatnya di Jalan Selatan nomor 23 saja. Sini nomor teleponnya 0865 4324 678. Oke. Lalu kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Data sudah masuk. Selanjutnya kita akan coba tombol ubah. Sini kita akan coba untuk mengubah nama yang baru saja kita input di sini. Lalu kita mungkin akan menambahkan satu nama lagi. Nah, lalu kita coba ubah. Data berhasil diubah. Oke. Bisa kita lihat di sini namanya sudah berubah ya. Lalu kita akan mencoba menghapus salah satu data calon baptis di sini. Coba untuk menghapus yang nomor 3. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Data di sini sudah terhapus. Lalu untuk tombol batal di sini digunakan ketika admin atau sekretariat tidak jadi menginput data atau salah ketika proses menginput data calon baptis. Tombol kembali untuk kembali ke halaman utama yang tadi ya. Lalu kita akan coba untuk mencari salah satu data calon baptis yang sudah saya simpan sebelumnya. Kita di sini mengetik sesuai nama calon baptis, misalnya Samuel. Nah, seperti berikut. Nama Samuel akan muncul di sini ketika kita melakukan pencarian. Oke, kita hapus. Nama yang lain akan kembali seperti sedia kala. Kemudian kita akan mencoba untuk mencetak data calon baptis untuk dijadikan surat baptis. Sebelum itu kita klik dulu salah satu data calon baptis yang ada di tabelnya, misalnya ini. Lalu kita akan tekan tombol cetak. Nah, berikut tampilan dari surat baptis yang telah saya buat sesuai contoh yang saya dapat dari instansi saya, yaitu di Gereja Santo Fransiskus Asisi Pakumbang. Di sini ada data calon baptis yang tadi saya coba cetak. Jadi di sini sudah sesuai ya. Di sini ada namanya Samuel Suri Manuel, nama ayah, nama ibu, sudah sesuai dengan yang telah saya input. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba tombol button pendataan jemaat gereja di sini. Berikut tampilan dari penataan jemaat gereja yang telah saya buat. Di sini ada nama baptis, ada namanya sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status dalam keluarga, tempat baptis, tanggal baptis, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, serta alamat. Di sini saya menggunakan tombol tambah untuk menambah data, karena dalam penginputan data jemaat gereja diinputnya untuk satu anggota keluarga. Karena nantinya setelah selesai menginput data satu keluarga jemaat gereja, data jemaat gereja yang sudah diinput akan dicetak untuk pembuatan kartu keluarga di wilayah paroki. Kemudian
kita akan mencoba menginput data keluarga jemaat gereja. Jadi di sini misalkan namanya Kansa Petrus. Untuk nama di KTP-nya mungkin hanya Kansa. Tempat lahirnya di Jakarta Timur. Akhirnya sini kita juga bisa menyesuaikan tanggal dan tahun lahir ya, sesuai dengan tertera di KTP. Misalnya lahir Februari tanggal 16 tahun 2000, di kelamin laki-laki, dan di sini status keluarga dia adalah kepala rumah tangga yaitu ayah. Tempat baptisnya ada di Jakarta. Selatan. Tanggal baptisnya tanggal 9 Desember tanggal 16. Pendidikannya perguruan tinggi, pekerjaan ke swasta. Lingkungannya ini berada di Santa Marta, lalu alamatnya Jalan Jakarta. Kita tambah data di sini sudah masuk, lalu kita coba input lagi untuk data yang satunya lagi, misalnya untuk istrinya, untuk Arum ya. Di sini nama di KTP-nya hanya Arum, tempat lahirnya ada di Bogor, tanggal lahirnya 30 Maret tahun 2000, perempuan, dan sistem keluarganya adalah seorang ibu. Lalu tempat baptisnya ada di tempat baptisnya 1 Oktober 2004. Pekerjaannya sebagai rumah tangga. Rumahnya berarti berada di lingkungan yang sama dengan suaminya, yaitu di Antar Pendeta, lalu alamatnya juga sama. Jadi kita coba tambah data lagi. Ikut untuk anaknya kita coba masukkan lagi, misalnya namanya April 2018, laki-laki, anak pertama, baptisnya ada di Jakarta Selatan juga. Baptisnya 10 Oktober 2019, SD, jalannya
satu data lagi. Coba di sini kita input namanya hanya mungkin Bobi saja, tempat lahirnya tadi Jakarta Selatan juga. Di sini lahirnya Agustus, lagi nomor 2 pengabdisnya Selatan juga, tanggal baptis dulu. Mungkin ada 3 nanti kejar yang sama dengan alamat yang sama tambah. Nah, tombol jadi di sini data sudah masuk ya, tapi belum disimpan. Di sini untuk tombol hapus di sini sedikit berbeda dengan from lainnya, yaitu data yang bisa dihapus adalah data yang sebelumnya belum disimpan, hanya yang baru saja ditambah. Coba kita hapus untuk anak kedua ya. Oke, sudah satu data untuk anak kedua, misalnya ini kita hapus, datanya sudah terhapus. Nah, jika tidak ada lagi data yang dihapus atau mungkin yang ingin diganti, data akan disimpan. Setelah kita akan simpan, data berhasil disimpan. Oke, jadi datanya sudah masuk di database. Lalu untuk tombol ubah memang tidak saya aktifkan karena ada tombol tambah yang membuatnya tidak bisa untuk diubah datanya kembali. Selanjutnya kita akan mencoba mencetak kartu keluarga jemaat gereja. Sebelum itu saya menggunakan pop-up untuk menampilkan dan mengambil data keluarga jemaat yang sebelumnya telah saya input di sini ya. Coba buka. Nah, berikut tampilan dari pop-up yang saya buat. Jadi di sini dia bisa melihat dan mengambil data yang sebelumnya telah saya input. Nah, di sini saya hanya mengambil data ID jemaatnya saja. Di sini juga ada terdapat pencarian data. Ketika data terlalu banyak, cukup mencari anggota jemaat sesuai namanya lalu kita coba cetak gitu ya. Nah, kita coba ambil yang baru saja kita input. Nah, ini di sini ID-nya sudah masuk. Kita akan coba cetak. Seperti ini ikut tampilan dari anggota kartu keluarga jemaat gereja yang saya buat. Setelah di sini sesuai ID yang sama, yaitu keluarga jemaat gereja saja. ID-nya sebagai nomor kakak di sini, kalau di sini ada nama dan lain-lainnya. Jadi begitu untuk tombol batal dan kembali sama dengan from yang sebelumnya. Nah, kita lanjut mencoba tombol button anggota DPP yang ini. Coba klik. Berikut tampilan dari anggota DPP yang telah saya buat. Di sini ada ID anggota, nama, jenis kelamin, status, pekerjaan, lingkungan, stasi, dan jabatan. Kemudian kita akan mencoba menginput satu data anggota, misalnya masukkan di sini namanya Fahrur Puji
informatika. Lalu kerjaannya mungkin seorang pegawai swasta, dan dia tinggal di lingkungan Santo Lazarus di stasi tebing tinggi. Jabatannya di anggota DPP itu mungkin sebagai asisten imam atau prodiakon. Lalu kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan coba tombol ubah. Ini klik ya. Jadi kita akan coba mengubah statusnya. Mungkin sudah menikah, lalu kita ubah lagi. Oke, di sini statusnya si Bapak Fahru Roji sudah menikah. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus salah satu anggota DPP di sini. Kemudian klik, lalu kita coba hapus. Nah, data yang baru saja kita input tadi dihapus kembali, jadi di sini terhapus. Gitu. Jadi untuk tombol batal di sini juga sama seperti sebelumnya. Jika admin atau sekretariat tidak jadi menginput data atau salah ketika proses menginput data anggota DPP, maka bisa menggunakan tombol batal. Coba kembali ke halaman utama sama seperti form berikutnya. Lalu kita akan mencoba mencari salah satu anggota DPP di sini. Kita akan mencoba untuk mencari data yang ada di tabel ini. Kita coba masukkan namanya Ken Oscar. Nah, di sini baru OS saja sudah masuk datanya ya. Jadi dia akan membaca sesuai dari awal itu. Kalau tidak sama dia akan terus lanjut. Jadi bisa kita coba lagi untuk memanggil Suryadi. Nah, seperti itu. Nah, untuk form anggota sudah selesai. Kita kembali. Kita akan mencoba tombol button jadwal gereja. Berikut tampilan dari pembuatan jadwal pastoral yang telah saya buat. Di sini ada di jadwal, hari, tanggal, jam, nama imam, diakon, kelantaran, keterangan, simpan, ubah, hapus, batal, dan kembali. Kemudian kita akan mencoba menginput satu jadwal pastoran. Misalnya di sini untuk tanggal pelayanannya tanggal 24 Agustus, jamnya mungkin sekitar 9 pagi sampai jam 10 pagi. Nama diakon yang melakukan pelayanannya di sini Ben. Di sini pelayanannya ada di gereja Sinis Munggi. Keterangannya adalah bisa doa di gereja juga bisa, tergantung permintaan pelayanan. Oke, kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Oke, masuk ke sini. Selanjutnya kita akan coba tombol ubah. Kita akan mengubah keterangan dalam doa di sini. Jadi mungkin tidak berdoa di gereja tapi berdoa di rumah salah satu jemaat. Kita coba berhasil. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus juga, untuk tombol hapus. Ini kita coba hapus. Kita coba klik dulu. Kita coba hapus. Berhasil dihapus. Data yang baru kita input itu berhasil dihapus ya. Nah, ini juga untuk tombol batal dan
kembali sama seperti sebelumnya. Lalu untuk tombol pencarian di sini mencari salah satu nama dari imam atau diakon. Misalnya ketika mungkin ingin melihat jadwal dari Pastor Blas atau Pastor Manus itu sudah berapa banyak jadwalnya, jadi dia tinggal lihat di pencarian saja. Jadi misalnya Pastor Blas. Nah, jadi di sini kelihatan nih Pastor Blas itu jadwal pelayanannya sudah ada 2 di Gereja Penyawa sama di Mangaro. Jadi dengan begitu membantu sekretariat dalam penyusunan jadwal. Nah, kembali. Nah, kita akan lanjut di tombol button kolekte hari Minggu. Berikut tampilan dari data kolekte hari Minggu yang telah saya buat. Di sini ada ID kolekte, nama gereja, hari dan tanggal, kolekte berapa, minggu berapa, serta nominal kolekte. Kita akan mencoba menginput satu data kolekte. Misalnya di sini gereja Tinggi, tanggalnya tanggal 7, dari minggu pertama, kolekte pertama dan minggu pertama. Nominal kolektenya mungkin sekitar 140.000. Oke, kita coba simpan, data berhasil disimpan, itu sudah masuk di sini. Lalu kita akan mencoba untuk tombol ubah. Kita coba untuk mengubah nama gerejanya, mungkin di gereja Mangaro. Ini adalah kolekte kedua misalnya. Kita ubah, kita kasih ubah. Di sini kita bisa lihat sendiri. Gereja Santo Stasi Mangaro. Lalu di sini juga menjadi kolekte kedua karena sudah diubah. Oke. Lalu kita akan mencoba untuk tombol hapus. Nah, kita klik. Lalu kita coba hapus. Oke, data berhasil dihapus. Nah, data yang tadi kita masukkan sudah terhapus. Seperti itu ya. Jadi di sini juga ada tombol pencarian. Nah, di tombol pencarian ini kita mencari sesuai kolekte keberapa, karena di sini kan ada kolekte pertama dan kolekte kedua gitu. Jadi kita mencoba untuk mencari kolekte pertama dulu ke 1 ya. Nah, yang akan tampil di sini adalah kolekte pertama semua. Nah, bisa kita ganti 1 2. Nah, di sini akan menjadi kolekte kedua semua seperti itu. Terus semua lagi. Lalu tombol batal dan kembali itu sama seperti tombol yang di form lainnya. Oke, seperti itu. Lalu kembali lagi. Di sini akan mencoba ke berikutnya, ke pemasukan anggaran gereja ya. Nah, berikut tampilan dari data pemasukan yang telah saya buat. Di sini ada ID masukan, ID admin, hari tanggal, nama masukan, jumlah masukan, jenis masukan, dan serta keterangan ya. Di sini juga saya menggunakan tombol cari data, yaitu pop-up untuk menampilkan dan mengambil beberapa data. Saya untuk di sini kan untuk pop-up admin ini adalah sebagai yang bertanggung jawab dalam menginput data pemasukan. Nah, untuk di sini di nama pemasukan dia mengambil data dari data kolekte. Nah, kenapa ngambil data dari kolekte? Karena ketika data kolekte itu memang untuk kebutuhan para biarawan atau mungkin untuk kebutuhan pembangunan gereja yang lain-lainnya. Jadi data kolekte dimasukkan di dalam form pemasukan gitu. Lalu juga di sini ada sedikit catatan. Jadi bila tidak ada keterangan cukup diisi dengan strip. Jadi memang ketika ada permintaan barang tapi
keterangannya tidak ada, jadi cukup isi dengan tanda strip. Untuk sumbangan dana barang dari jemaat di luar dari data kolektor harus diinput tanpa menggunakan cari data di dalam pemasukan. Nah, jadi di sini untuk cari data hanya sebagai untuk data kolektor saja. Jadi untuk barang itu dia akan menginput sendirinya, karena untuk inputan barang kita tidak pernah tahu kapan akan mendapatkan sumbangan itu dari jemaat, mungkin dari umat-umat yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mencoba untuk menginput data pemasukan. Misalnya di sini yang bertanggung jawab dalam menginputnya adalah sekretariatnya. Hari dan tanggal waktu itu diinputnya adalah tanggal hari ini, tanggal 13. Cari data, nah isinya adalah data kolektor yang tadi barusan kita input ya. Misalnya kita akan mengambil data kolektor untuk kolektor pertama di gereja Pakumbang misalnya. Oke, kita ambil, coba masukkan seperti ini. Di sini masukannya adalah uang. Keterangannya di sini adalah uang kolektor. Kumbang misalnya. Lalu kita simpan, nah data berhasil disimpan. Nah, sini akan masuk ke data pemasukan. Jadi seperti itu. Selanjutnya misalnya untuk tombol ubah sama seperti sebelumnya. Lalu untuk tombol hapus sama juga seperti sebelumnya. Jadi dia bisa menghapus data di sini, salah satu data di sini. Lalu untuk tombol batal dan kembali juga sama seperti sebelumnya. Lalu di sini juga ada tombol pencarian juga sama. Jadi di sini dia tapi menggunakan sesuai nama pemasukan. Misalnya kita akan mencari nama pemasukannya kolektor pertama. Nah, dia akan muncul kolektor yang pemasukannya kolektor gitu. Satu kolektor pertama, kolektor kedua, kolektor pertama. Kita akan mencoba untuk mencari barang lainnya, bisa beras. Nah, berasnya tertampil gitu. Lalu kita akan mencoba memasukkan juga salah satu barang lagi yang bertanggung jawab pemasukannya adalah sekretariat lagi untuk pemasukan hari ini. Lalu ini adalah pemasukan barang, jadi dia tidak memerlukan untuk ambil data dari data kolektor. Misalnya data pemasukan barangnya bisa berupa barangnya atau mungkin nama barangnya itu apa, misalnya Rinso, masukannya mungkin 10 kardus Rinso. Sini jenis masukannya barang, keterangannya adalah sumbangan dari jemaat. Jemaat itu tergantung dari jemaatnya mau disebut apa tidak namanya, itu tergantung dari jemaatnya. Lalu kita coba simpan, masih disimpan. Nah berikut, nah ini untuk rinso sudah masuk, biasanya ada 10 bungkus. Nah, seperti itu. Oke, kembali kita akan mencoba button pengeluaran anggaran gereja, klik. Tampilan dari pengeluaran anggaran gereja yang telah saya buat. Di sini ada ID admin, ID anggota, nama anggota, ID pemasukan, nama pemasukan, jenis pemasukan, banyak pengeluaran, keterangan. Di sini saya menggunakan tombol cari data, yaitu pop up untuk menampilkan beberapa data. Di sini untuk adminnya berarti yang bertanggung jawab dalam melakukan pengeluaran data. Dan ID anggota di sini adalah ID yang menginginkan atau meminta barang. Dan di sini ID pemasukan, sini dia mengambil data dari pemasukan yang sebelumnya telah kita input. Jadi begitu. Lalu di sini juga ada catatan, Anda bisa menambahkan lebih dari satu pengeluaran setelah menekan tombol tambah. Ya, sama seperti sebelumnya. Di sini saya juga menggunakan tombol tambah untuk menambah data pengeluaran, karena ketika permintaan dana atau barang kerap kali tidak bisa cukup satu dana atau barang.
Maka ketika anggota DPP yang membutuhkan dana atau barang untuk kelancaran suatu acara atau kegiatan yang terlaksana di gereja atau kebutuhan data pembangunan gereja, maka dibutuhkan tombol tambah. Seperti itu. Jadi kita akan mencoba menginput data pengeluaran. Misalnya ini yang bertanggung jawab jelas seorang pastor, anggota yang memerlukannya adalah Oscar. Sini dia misalnya membutuhkan dana uang kolektor, misalnya sebanyak pengeluarannya dia meminta 300.000. Oke, keterangannya untuk acara anak-anak. Klik tambah. Jika ingin menambah data lagi, kita coba masuk lagi. Jadi untuk namanya tidak akan tergantikan karena dia masih menambah data. Dia ingin menambah data kembali. Misalnya di sini dia butuh Indomie 2 bungkus. Oke, keterangannya untuk konsumsi anak. Oke, lalu kita tambah data. Nah, datanya yang diperlukan oleh Oscar ini sudah tercukupi, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, setelah ini data akan masuk ke database. Nah, setelah data disimpan akan terjadi pengurangan otomatis jumlah pemasukan yang barusan kita masukkan. Nah, untuk hal ini saya menggunakan toggle dari database MySQL saya. Jadi kita lihat dulu di sini. Nah, yang sebelumnya kolektor pertama itu 500.000 karena tadi sudah diambil 300.000 berkurang jadi 200.000. Dan di sini adalah Indomie karena tadi Indomie ada 5 bungkus, jadi diambil 2, jadi berkurang sisa 3. Seperti itu. Jadi setiap setiap di pengeluaran itu akan terjadi pengurangan di pemasukan. Jadi seperti itu. Jadi data-data yang akan diambil dari data pemasukan akan terus berkurang. Jadi kita akan tahu kapan stoknya akan berkurang. Seperti itu. Kembali. Nah, kemudian jika ingin melihat data pengeluaran yang barusan kita simpan, cukup mengklik tombol lihat data ya. Maka data akan ditampilkan saja, tetapi tidak bisa diambil, hanya melihat data. Ya, seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri data yang barusan kita input. Nah, 300.000 banyak pengeluaran serta 2 bungkus Indomie gitu. Jadi seperti itu. Ini juga ada beberapa data yang sebenarnya sudah saya input. Di sini juga ada tombol pencarian. Tombol pencarian di sini dia mengklik sesuai dengan nama anggota yang barusan meminta permintaan barang atau dana. Bisa di sini kita coba Oscar ya. Nah, Oscar. Nah, nama Oscar akan ketampil semua. Yang sebelumnya jadi berapa di nama anggota nama Oscar ini akan kelihatan nih sudah berapa banyak dia meminta barang, sudah kapan saja begitu. Dan soalnya ada tanggalnya juga. Jadi seperti itu. Dan barang apa aja yang dia minta gitu. Hapus kembali. Nah, data yang lainnya juga kembali. Untuk tombol ubah memang tidak saya aktifkan karena ada tombol tambah yang membuat tidak bisa diubah datanya kembali, dan juga untuk menghindari human error. Jadi seperti itu. Tombol batal dan kembali sama seperti sebelumnya di from sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk sini telah kita selesai jelaskan. Jadi kita next kembali ke laporan. Oke, berikut halaman laporan yang saya telah buat. Di sini ada cetak jadwal pelayanan gereja yang sebelumnya telah kita input juga, laporan kolektor hari Minggu, laporan anggota DPP, laporan pengeluaran dan laporan pemasukan.
selanjutnya kita akan coba terlebih dahulu cetak jadwal plan gereja yang sebelumnya telah kita input datanya. Kita coba cetak. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari jadwal pelayanan. Jadi setelah jadwal ini nantinya akan diisi lebih banyak lagi, data akan dicetak dan dibagikan ke umat serta para imam atau diakon yang melakukan tugas ini tadi, agar dia tahu tugasnya kapan saja dalam melakukan pelayanan. Jadi seperti itu. Lalu kita kembali lagi, kita akan mencoba, selanjutnya kita akan mencoba laporan kolektif hari Minggu. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini. Ini adalah kita input datanya ya. Di sini untuk cetak data kolektif saya menggunakan parameter. Jadi yang tercetak sesuai kolektif yang keberapa. Nah, maka saya menyiapkan di sini untuk tombol ini. Misalnya saya ingin mencetak kolektif pertama, cetak. Nah, yang tetapi adalah kolektif pertama semua serta total kolektifnya ada berapa. Jadi seperti itu. Nah, seperti inilah tampilan dari data kolektif pertama saya. Kita coba untuk mencetak kolektif kedua. Nah, yang tercetak adalah kolektif kedua semua serta total kolektifnya ada berapa. Jadi seperti itu. Di sini akan ketahuan ya. Kembali, lalu kita akan mencoba untuk cetak laporan anggota DPP. Nah, seperti ini. Jadi anggota DPP yang sebelumnya telah diinput itu akan masuk di sini semua serta jabatannya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu kembali kita akan mencoba di laporan pemasukan. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri laporan masukan saya. Nah, jadi di laporan ini kita bisa lihat sendiri data masukannya sudah ada berapa banyak pemasukan yang telah saya tunjukkan, agar data-data juga kita tahu ada berapa. Nah, di sini juga kita akan tahu untuk pengurangan datanya ada berapa nantinya sesuai dengan pengurangan data di tabel sebelumnya. Lalu di sini juga ada tanda tangan untuk sekretariat paroki yang telah bertanggung jawab dalam melakukan penginputan data pemasukan. Seperti itu. Selanjutnya untuk laporan pengeluaran yang sebelumnya telah kita input datanya. Di sini untuk cetak data pengeluaran saya menggunakan parameter. Jadi parameter di sini menggunakan date kalender atau date format date. Lalu di sini jadi yang tercetak itu sesuai periode tanggal. Jadi misalnya tanggal awalnya saya ingin mencetak dari bulan Juni tanggal 1 sampai bulan Agustus tanggal 31. Jadi seperti itu. Jadi bisa saya cetak. Nah, data yang dari bulan Juni sampai dari 1 Juni sampai bulan 31 Agustus akan tercetak semua. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada tanda tangan dari sekretariat paroki. Nah, dia akan kita ketahuin gitu kan berapa banyak pengeluarannya, siapa aja, seperti itu. Lalu misalnya saya ingin mencetak tanggal 22 Juli, hanya tanggal 22 Juli. Coba dulu sini kita akan cari bulan Juli, tanggal 22 Juli. Oke, sini juga tanggal 22 Juli. Tercetak. Nah, yang tercetak sesuai periode tanggalnya ya. Jadi dia akan mencetak sesuai periode tanggal, itu tanggal 20 tahun 2022 bulan Juli itu tanggal 22. Jadi seperti itu. Jadi akan kelihatan di tanggal atau di hari ini siapa aja yang melakukan pengeluaran, siapa aja yang meminta pengeluaran. Jadi seperti itu. Nah, itulah
Baiklah, sekian dari demonstrasi aplikasi yang saya buat. Kurang lebih mohon maaf jika dalam presentasi ada kekurangan dan salah kata. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Susanto sebagai dosen pembimbing materi dan Bapak Caka Gatot Priambodo sebagai dosen pembimbing teknik saya yang telah membantu dan membimbing saya dalam pengerjaan tugas akhir. Jadi sekian dari demonstrasi saya ucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera untuk kita semua.